Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan hari ini kabar kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, hari ini adalah hari pertemuan pertama kita ya dalam pembelajaran seni budaya. Oh ya, sekalian perkenalan ya. Jadi hari ini tuh adalah hari pertama kita bisa berjumpa melalui media ya, meskipun tidak langsung, tapi insya Allah kedepannya kita bisa lebih mengenal lebih dekat lagi ya. Oke, perkenalkan, nama Bapak adalah Adi Abdul Rahman. Kebetulan Bapak mengajar untuk mapel seni budaya ya. Jadi alhamdulillah nanti untuk 1 semester ke depan kita akan berjumpa melalui media, boleh itu Google Classroom ataupun menggunakan WhatsApp untuk pelaporan tugas PJJ-nya, ataupun nanti menggunakan YouTube ya. Jadi selama 1 semester ke depan kita akan belajar melalui daring atau secara online seperti yang pernah kita lakukan 1 tahun ke belakang. Hanya saja mungkin gini anak-anak ya, kita harus punya evaluasi ke depannya, itu harus lebih baik lagi. Jadi jangan sampai yang kemarin ada hal-hal yang kurang baik dalam pembelajaran. Nah, tahun ini, tahun baru ini kita perbaiki dengan maksimal ya. Anak-anakku kelas 7, selamat jumpa. Selamat datang di mata pelajaran seni budaya kelas 7. Oke. Nah, kalau kita lihat di screen yang sudah kita rekam hari ini ya, kita masuk ke pembelajaran seni budaya SMP kelas 7 semester ganjil atau yang pertama ya. Di materi yang pertama, kita akan masuk ke dalam sebuah pembelajaran, yaitu di bab pertama ada menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ya, jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tapi sebelum ke sana kan pasti kalian tahu ya, udah pernah mengenal lah apa itu flora, apa itu fauna, apa itu alam benda ya. Jadi kalau flora itu adalah ya tumbuhan, betul. Flora adalah tumbuhan, kalau fauna itu maksudnya ke hewan, dan alam benda adalah sesuatu yang ada di sekitar kita, itu alam benda. Oke. Di sini Bapak menjelaskan tentang peta konsep yang berdasarkan materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Di antaranya adalah yang pertama konsep menggambar flora dan fauna dan alam benda. Yang kedua bahan, alat, teknik menggambar. Yang ketiganya kita punya unsur-unsur gambar. Yang keempat kita punya prinsip-prinsip menggambar. Yang terakhir kita punya prosedur menggambar flora dan fauna dan alam benda. Nah, nanti insya Allah kedepannya akan ada modul, atau boleh kalian searching juga boleh di media internet, apa itu arti dari menggambar flora, fauna, dan alam benda ya. Di sini Bapak menjabarkan secara global, secara umum dulu ya. Nah, konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda melibatkan koordinasi penglihatan dan gerakan tangan yang halus ya dan terukur. Kemudian kalau alam benda, istilah yang digunakan untuk menamai suatu benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau benda yang memiliki dimensi ya, seperti itu. Jadi menggambar flora, fauna, dan alam benda adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek flora, fauna, dan alam benda di atas bidang media dan prinsip. Prinsip kita menggambarnya nanti akan seperti apa ya, akan dijelaskan di layout yang berikutnya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bahan dan alat menggambar dari beberapa media. Mungkin yang paling utama yang akan kita gunakan adalah buku gambar, karton, dan kanvas. Hanya saja mungkin untuk kanvas nanti akan digunakan untuk ujian seni rupanya saja ya. Nih, coba kita lihat dulu ya. Dalam kegiatan praktek menggambar kali ini, kita harus samakan dulu persepsinya ya. Buku gambarnya itu ukurannya harus sama semua, yaitu buku gambar A4. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Itu sangat cocok untuk usia SMP kelas 7 ya. Kemudian nanti di bingkai, coba lihat ini di sebelah kirinya itu ada ada contoh kertas gambar A4. Itu kan ada garis atas dan bawah ya, itu 2 cm.
Nah, yang samping kanan kiri bawahnya itu ukurannya adalah 1 cm. Jadi nanti di rumah setelah beres pengarahan ini, Ananda semuanya langsung bisa mencari buku gambar atau yang sudah punya boleh langsung nanti dibingkai. Dibingkai ukurannya dari atas itu 2 cm ya. Ini dari atasnya. Jadi antara ujung kertas dengan garis yang di atasnya itu adalah 2 cm. Kalau yang dari samping kanan kiri bawah adalah 1 cm. Oke. Nah, insya Allah nanti kedepannya kalau untuk ujian seni rupanya kita pergunakan kanvas ya. Jadi nanti akan saya berikan secara teknisnya nanti di grup Google Classroom. Oke. Bahan dan alat menggambar yang berikutnya adalah alat nomor 2 adalah alat membuat bentuk pada bidang. Nah, biasanya itu dipergunakan yang akan digunakan adalah seperti kuas, palet, kemudian ada pensil warna, kemudian ada boleh nanti cat air dan sebagainya, sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Tapi dianjurkan untuk yang sekarang untuk basic Bapak menyarankan hanya pensil warna saja, biar nggak terlalu banyak beli ini itu gitu ya. Jadi kita samakan dulu persepsi, kita pergunakan pensil warna terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat nih, saya duduk sini ya biar kelihatan semuanya ya. Menggunakan unsur garis ini adalah menggunakan teknik arsir ya. Jadi ini teknik menggambar. Yang pertama adalah teknik arsir. Menggunakan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan. Jadi pensil harus runcing dan digunakan dalam posisi tegak. Dia harus berdiri ya. Di antaranya yang pertama ada arsir horizontal, yaitu ke samping. Kalau diagonal berarti menyamping gitu ya. Nyampingnya antara kiri bawah dengan kanan atas, itu diagonal. Kemudian vertikal. Kalau vertikal berarti antara atas dengan bawah. Jadi caranya adalah dengan cara ke atas satu garis atau di atas ke bawah boleh sama. Yang keempat adalah arsir sirang horizontal dan vertikal. Nantinya akan membuat seperti kubus kecil-kecil tapi tidak terlihat ya. Ini yang ada di yang keempatnya. Berikutnya teknik menggambar yang nomor 2 adalah teknik dazzle. Jadi teknik dazzle itu adalah menggunakan goresan pensil gambar dengan posisi miring atau rebah. Jadi pensilnya tidak berdiri tegak tetapi agak dimiringkan ya tekniknya. Itu untuk teknik dazzle. Bahkan teknik dazzle bisa disempurnakan dengan menggunakan tangan, sapuan tangan atau menggunakan cotton bud. Jadi nanti ada proses finishingnya seperti itu. Bisa menggunakan sapuannya nanti dengan tangan kita, dengan ujung jari kita untuk menyempurnakan si garisnya, atau dengan cotton bud ya, seperti itu. Nih berikutnya ke nomor 3, yaitu ada teknik pointillis ya. Apa sih itu teknik pointillis? Nah, jadi teknik pointillis itu adalah merupakan sebuah unsur titik atau poin sebagai pembentuk objek gambar. Jadi Ananda semua nanti ketika menggambar menggunakan titik-titik yang digabungkan yang akhirnya menjadi sebuah objek yang sangat cantik dan lucu ya, seperti contoh kucing di layar berikut ini ya, yang sudah Anda lihat semua ya. Jadi Anda semua menggabungkan titik kecil, sedang, besar yang nantinya akan mewujudkan sebuah bentuk objek seperti itu. Nah, teknik ini memerlukan waktu yang sangat cukup lama. Kenapa? Karena memang ya tidak bisa sebentar ya. Beda dengan teknik garis yang langsung kita bisa men-scratch atau langsung membuat desain dan sebagainya. Kalau untuk teknik pointillis itu membutuhkan cukup waktu yang sangat lama. Karena tiap titik itu memang butuh teknik tersendiri. Teknik terkecil, yang sedang, yang besar juga sama. Itu nanti di mix dan digabungkan menjadi sebuah objek yang nanti kita akan wujudkan dalam sebuah bentuk gambar ya. Dan dituntut kesabaran yang paling pasti, karena tidak bisa dalam waktu singkat. Orang-orang yang sudah ahli pun, seniman yang sudah ahli pun kadang-kadang kalau pointillis memang memerlukan waktu yang cukup sangat lama ya. Tapi berbanding lah ya, berbanding dengan apa hasilnya gitu. Waktunya cukup lama, butuh kesabaran, insya Allah nanti hasilnya akan lebih baik lagi, memuaskan lah, lebih artistik gitu ya kalau secara teori. Kemudian yang keempat adalah teknik akuarel. Nah, teknik akuarel ini sudah sangat banyak sekali dipergunakan oleh para seniman lukis ya. Jadi ini menggunakan cat air atau tinta gambar secara langsung di kanvasnya atau di media gambarnya.
boleh kanvas, boleh ada yang menggunakan atau banyak media untuk membuat sebuah gambar. Tidak hanya kanvas gitu ya, bisa di tong, bekas tong, bisa di banyak media, boleh di ban bekas. Di sekarang itu sangat banyak sekali media, tidak hanya terpatok atau terfokus di kanvas saja untuk media gambarnya. Kemudian yang kelima, teknik plakat. Teknik plakat ini menggunakan bahan cat air, cat akrilik atau cat minyak dengan sapuan yang tebal. Jadi catnya itu nanti muncul seperti wujud 3 dimensi gitu ya, hingga menutupi semua bidang gambarnya. Jadi kayak timbul kalau untuk menggunakan cat air atau cat akrilik ya, seperti itu. Jadi memang lebih unik, terlihat lebih muncul lebih estetik gitu ya, lebih artistik si bentuk gambarnya. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sini ada unsur-unsur menggambar yang tadi sudah saya bisa jelaskan. Ada unsur titik utama ya. Jadi ini adalah sebagai unsur dasar menggambar yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita punya titik nih. Kalau kita lihat di sana ada bermacam titik, ada yang kecil, sedang, dan besar. Yang kedua ada garis. Nah, teknik garis ini adalah kita lihat ada dari garis yang terkecil sampai terbesar. Ya. Kemudian yang ketiga kita punya bentuk. Nih, unsur menggambarnya bentuk, ada bentuk hati, segitiga, plus, lingkaran, ada ketupat, ada bentuk awan dan sebagainya ya. Kemudian yang keempat kita punya bidang. Nih, bidang ya. Jadi ada isinya gitu. Kalau itu kan ada isinya, ada bidang, ada tabung, ada kotak, ada bulat. Nah, seperti itu bidang. Kemudian yang ini kalau kita lihat ya, unsur-unsur gambar yang berikutnya adalah kita punya yang keenam itu ada yang kelima ada warna. Jadi warna itu ada perpaduan dari berbagai macam warna. Kita bisa padu-padankan berbagai macam warna menjadi sebuah bentuk warna yang cantik untuk objek gambar kita. Kemudian yang keenam kita punya tekstur. Tekstur kalau boleh kita secara simpel kita bisa lihat adalah ketika Ananda semua bawa kertas kemudian diremas dan dibuka lagi, nanti akan muncul garis-garis. Itu tekstur ya, contoh tekstur yang paling sederhana. Kemudian yang terakhir nomor 7 adalah kita punya terang gelap. Terang gelap berhubungan dengan cahaya ya, otomatis nanti bagaimana caranya kita bisa menggambar sebuah objek menggunakan teknik atau unsur-unsur menggambar gelap terang seperti itu. Nah, langkah-langkah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Biasanya yang pertama kita menggunakan teknik pengamatan ya. Kenapa teknik pengamatan? Ya pasti seorang seniman itu, seorang pembuat karya itu biasanya mengamati dulu objeknya seperti apa gitu. Oh, ini bentuknya tumbuhan. Berarti teknik menggambarnya lumayan agak sulit atau sedang. Kalau fauna, kenapa fauna masuk ke mana nih? Ke sulit atau ke mudah. Nah, kalau fauna biasanya lebih condong kepada yang cukup sulit. Karena kenapa? Karena fauna atau binatang tidak bisa berhenti ya. Jadi sering bergerak ke sana kemari. Itu biasanya untuk fauna. Sedangkan alam benda ya simple ya, karena mereka diam, kita bisa fokus pengamatan. Jadi tidak terlalu rumit untuk proses menggambar alam benda. Lebih mudah lah tingkatannya ya. Yang kedua, pembuatan sketsa. Jadi beres pengamatan, setelah kita mengamati objek kita, nah kita langsung proses pembuatan sketsa. Sketsa itu istilahnya garis kasar lah, garis secara garis kasarnya, jangan terlalu detail. Dan nanti masuk ke tahapan yang berikutnya baru proses dalam penyempurnaan ya, atau dalam proses pencahayaan atau gelap terang. Benda kita nih di mana arah dari gelapnya, dari mana arah terangnya, seperti itu ya. Nah, yang keempat langkah-langkahnya yaitu adalah pewarnaan. Jadi pewarnaan sesuaikan dengan konsep yang ada di alam kita seperti apa gitu. Disesuaikan aja. Warna bunga apa, warna buah-buahan apa, hewan ini apa, warna basicnya gitu, warna dasarnya apa. Seperti kita mau menggambar fauna dalam konsep judulnya misalkan sapi, ya sapi biasanya antara warna hitam bisa, coklat bisa, putih juga bisa gitu ya, seperti itu. Kemudian terakhir adalah penyelesaian atau akhir atau finishing.
Jadi membuat gambar, menyempurnakan gambar supaya lebih artistik ya. Oke, anak-anak ya. Jadi itu semua sebuah awalan pembelajaran dari seni budaya untuk semester yang pertama di tahun ajaran yang baru. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik ke depannya, bisa memberikan sebuah suguhan yang terbaik buat kita sendiri ya. Jadi menggambar itu memang perlu kesabaran, perlu yang namanya perjuangan, tidak hanya sekedar menggoreskan pensil saja, tetapi kita punya kandungan makna dalam goresan tangan kita melalui pensil dan media gambarnya. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, sekali saya ucapkan selamat datang di tahun ajaran baru di Mapel Seni Budaya atau mata pelajaran seni budaya. Yang pertama dengan pembelajaran seni rupa ya. Kemudian nanti akan berlanjut dengan karya-karya kita selanjutnya di minggu depan ya. Jangan lupa tetap semangat, selalu jaga kesehatan, kemudian terapkan 5M yang sekarang sedang dibumingkan oleh pemerintah ya. Selalu menjaga prioritas kesehatan kita dengan keluarga. Salam sehat, salam semangat, kemudian jangan lupa selalu istiqomah ya. Selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan secepatnya kita bisa belajar secara tatap muka kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.